Nah, tadi juga berarti kalau misalnya tadi kita bahas tentang psyllium husk, tadi Ibu bilang menyinggung tentang pencahar. Yeah. Nah, ini sekalian Bu, jadi ada beberapa yang mungkin awam lah, seperti ya kayak saya dan yang lain, itu bilang bahwa, ini sama aja dong kayak obat pencahar. Nah, saya pas itu baru cari tahu tentang obat pencahar kan, ternyata obat pencahar kan memang difokuskan untuk BAB lebih lancar gitu. Kontraksi seperti itu ya Bu ya. Yes. Boleh diceritain nggak Bu, maksudnya psyllium husk ini kan saya pernah baca juga digunakan sebagai obat pencahar alami ya Bu ya, betul ya? Ya. Nah, perbedaan antara psyllium husk dengan obat pencahar lainnya, dan apakah psyllium husk itu aman? Karena kan kalau misalnya obat pencahar tuh banyak pro and cons, banyak juga yang bilang bahaya segala macam. Nah, kita mau tahu apa? Saya pengen tahu sih personally apa psyllium husk dalam penelitian ini berbahaya dan apakah itu aman segala macam, dan perbedaan sama pencahar itu gimana? Iya. Nah, jadi perbedaan antara psyllium husk dengan kemudian obat pencahar itu berbeda jauh sekali gitu. Jadi kalau psyllium husk itu dia zat gizi, dia serat larut air, zat gizi esensial yang kita butuhkan. Tapi dia mampu bekerja untuk melakukan proses defekasi. Jadi mirip sama yang dilakukan oleh pencahar tadi. Nah, kalau obat pencahar itu kimiawi yang sifatnya menstimulasi proses defekasi tadi. Jadi dia tidak bekerja secara alami, dia memberikan trigger atau rangsangan yang kuat gitu untuk proses defekasi itu bisa berlangsung. Nah, sehingga kalau kita lihat psyllium husk itu jelas sangat aman karena bagian dari zat gizi yang kita butuhkan sehari-hari, dan kerjanya itu sangat lembut. Selain sangat lembut itu dia bertahap. Nah, ini tidak dimiliki oleh obat pencahar yang tidak alami atau pencahar lainnya gitu. Kalau obat pencahar lainnya itu kerjanya sangat keras. Jadi kalau dikonsumsi langsung menstimulasi, targetnya adalah bagaimana proses defekasi berlangsung dan tidak ada tahapan yang dilakukan di situ gitu. Nah, akibatnya dengan perbedaan yang sangat berbeda ini, obat pencahar itu banyak pada kelompok-kelompok tertentu merasakan efek ketagihan. Ketagihan yang dimaksud adalah ketika dia tidak mengkonsumsi lagi obat pencahar, dia kesulitan BAB gitu, kesulitan defekasi lagi gitu, sehingga dia harus minum lagi. Tapi kalau psyllium husk tidak, dia kan bagian dari kontribusi untuk memenuhi serat harian kita. Jadi ketika kita nggak konsumsi lagi, kita tidak kesulitan BAB lagi, tidak kesulitan BAB, tetapi kita kehilangan kesempatan untuk memenuhi serat sebagai sumber zat gizi esensial kita yang punya peran bagus tadi. Nah, yang lain tuh perbedaannya pada obat pencahar tertentu ada yang menggunakan basic magnesium ya, bahan dasar magnesium yang ternyata kalau itu jumlahnya besar menimbulkan efek toksisitas. Nah, kalau di psyllium husk dia tidak memberikan potensi toksisitas itu tadi. Nah, kemudian obat pencahar tidak punya efek untuk perbaikan metabolik. Nah, ini perlu dipegang gitu. Jadi pencahar itu hanya sebatas untuk mengeluarkan defekasi supaya lancar. Karena proses defekasi kalau nggak lancar, tubuh kita toksisitas, tidak bersih gitu ya. Nah, tapi dia tidak berperan untuk metabolik. Jadi nggak ada hubungan pencahar dengan perbaikan kolesterol, perbaikan lemak darah gitu. Tapi kalau psyllium husk tidak hanya defekasi lancar, toksisitas toksik keluar gitu, tapi kita juga mendapatkan manfaat perbaikan metabolik sampai kemudian ke berat badan ideal. Jadi berat badan ideal dengan cara sehat ya, bukan dengan cara yang mengeluarkan cairan berlebihan dari tubuh kita begitu. Tapi berarti aman ya Dok ya? Sangat aman sekali ya, dan sampai hari ini belum ada penelitian yang menjelaskan efek negatif dari psyllium husk. Jadi memang tadi Ibu bilang bahwa psyllium husk juga bisa membantu membuang kolesterol seperti tadi. Ya. Jadi yang Pak Denny katakan tadi kan ada inulin ya kan, macam-macam tuh serat larut air. Nah kan sebenarnya dia sama kelompoknya, sama-sama kelompok serat larut air. Tapi kan kita ujikan tuh di penelitian tuh diujikan bagaimana psyllium husk itu keefektifannya, bagaimana serat larut air yang lainnya. Nah untuk psyllium husk sendiri penelitian klinis sudah membuktikan dia punya sifat efektif untuk membuang kelebihan lemak dan kolesterol di dalam tubuh kita, dan efektif memberikan rasa kenyang, efektif membentuk konsistensi tinja dengan cara baik gitu ya, dan efektif mengeluarkan zat toksik. Nah itu bukan bicara serat larut air lagi, tapi emang sudah penelitian ke psyllium husk-nya itu tadi. Nah yang saya ceritakan tadi tuh Pak Denny, kalau Pak Denny Google tuh ada namanya siklus enterohepatik. Nah, jadi tulisnya gimana tuh? Ya, jadi psyllium husk itu memutus siklus enterohepatik. Siklus enterohepatik itu siklus di mana kolesterol kembali ke hati.
Nah, itu diputus sama psyllium husk. Nah, hebat kan, dia putus sehingga tidak ada kolesterol balik ke hati. Sehingga hati kalau membentuk kolesterol lagi, dia akan pakai lemak jenuh di tubuh kita. Nah, itu hebat. Kalau misal obat pencahar nggak bisa seperti itu ya? Obat pencahar tidak. Obat pencahar hanya benar-benar mendorong bagaimana proses defekasi bisa berlangsung cepat gitu. Itu biasanya kan orang-orang menggunakan obat pencahar itu adalah untuk orang-orang yang sulit BAB dan menurunkan berat badan. Tapi penurunan berat badannya bukan lemak loh ya, tapi cairan. Kan kalau cairan kita berkurang banyak, berat badan kita juga turun. Gitu. Bagus. Jadi kayak ekstrak jati apa tadi daun jati Belanda. Itu kalau diteruskan orangnya benar-benar kering ya. Jadi benar-benar kering karena dia tidak hanya bekerja untuk lemak, tapi juga bekerja untuk cairan tubuh kita. Jadi dia nggak bisa dipakai untuk daily gitu loh. Untuk setiap hari itu nggak bisa, dia nggak bisa untuk daily, hanya untuk keperluan tertentu saja. Karena efeknya berbeda sama psyllium husk. Iya, sama psyllium husk. Kalau psyllium husk itu bisa daily karena dia bekerja alami seperti ya dia bekerja sesuai perannya serat larut air gitu ya. Bukan bekerja sebagai stimulan. Dia bukan stimulan, tapi dia sebagai serat larut air bagian dari zat gizi kita. Gitu. Suka makan sembarangan? Flintiin aja.